Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Dan begitu juga dengan seluruh keluarga sekalian yang ada di rumah. Hari ini tanggal 11 November 2021 kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Tapi yang sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai yang sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran keempat di subtema kedua ya. Setelah kita mempelajari 3 pembelajaran yang kemarin ya, kita akan lanjut di pembelajaran keempat. Jadi yang sekalian silahkan persiapkan alat tulis dan bukunya, dan kita akan bahas materi kita untuk hari ini. Baik yang sekalian, silahkan lihat di buku pengayanya. Silahkan dicari subtema kedua pembelajaran keempat. Di tema keempat ya, kita mulai dari materi bahasa Indonesia yang ada di halaman 42. Silahkan lihat di halaman 42. Nah, di sini ada teks dan coba kita lafalkan, kita baca dengan intonasi yang tepat ya. Menjaga kebersihan taman sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kebersihan taman sekolah. Ada beberapa cara menjaga kebersihan taman sekolah. Menyapu taman dari sampah daun. Mencabut rumput liar yang mengganggu tanaman. Menyiram tanaman secara rutin. Memberikan pupuk pada tanaman. Taman yang terpelihara menjadi sangat bersih. Kebersihan taman menciptakan lingkungan yang sehat. Semua warga sekolah menjadi senang berada di sekolah. Oke, jadi kalau kita membaca teks ya, tentunya kita harus melafalkan setiap kata yang ada dalam teks tersebut dengan tepat ya, dan intonasinya juga harus tepat ya. Nadanya bagaimana, tekanan kuat dan lemahnya juga ya kita harus perhatikan, dan tentunya kita harus juga perhatikan tanda titik ya, atau tanda baca dari bacaan atau teks yang kita baca ya. Jadi kalau tanda titik ya tentu kita harus berhenti sejenak ya. Kita berhenti, kemudian kita lanjutkan. Oke, jadi menjaga kebersihan taman sekolah tentunya menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah, jadi warga sekolah itu adalah siapa? Siswa ya, guru, kemudian kepala sekolah juga termasuk pegawai sekolah, petugas kebersihan, dan semua orang yang ada di dalam sekolah. Itu namanya warga sekolah ya. Jadi warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah ya. Jadi tidak ada alasan bagi setiap warga sekolah untuk tidak bertanggung jawab. Jadi harus menjaga kebersihan sekolah. Jadi orang yang membuang sampah sembarangan di sekolah adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah ya. Nah, kalau kita mau menjaga sekolah kita tetap bersih, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Seperti apa? Menyapu ya, menyapu taman ya. Nah, biasanya itu taman sekolah itu ada, biasanya kalau di taman itu ada tumbuh-tumbuhan ya, atau tanaman, misalkan pohon, bunga-bunga dan lain. Nah, kalau bunga-bunga itu atau pohon-pohon itu tentunya pasti menghasilkan sampah ya. Sampahnya apa? Sampah daun ya, daun-daun itu yang harus kita bersihkan ya. Jadi itu tugas kita, membersihkan taman sekolah, bersihkan dari sampah daun, kemudian rumput-rumput liarnya. Kalau memang ada rumput ya, misalkan ada di sekolah kita banyak rumput ya, kita bersihkan juga rumputnya ya. Kemudian apalagi, nah menyiram tanaman ya, menyiram tanaman juga termasuk menjaga kebersihan sekolah
taman sekolah terutama ya. Baik anak sekalian, saya kira materi seperti ini bisa dipahami. Intinya adalah sekalian, kita harus tetap menjaga kebersihan taman sekolah kita, dan menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, materi seni budaya dan prakarya. Macam-macam pola lantai. Pola lantai adalah formasi yang dibentuk para penari. Dalam seni tari ada beberapa macam pola lantai. Berikut macam-macam pola lantai. Nah, ini pola lantai horizontal, yaitu mendatar dia ya. Kemudian kalau pola lantai vertikal ya, seperti ini. Nah, kemudian pola lantai melingkar, ada bentuknya melingkar, bentuknya lingkaran ya. Dari kata melingkar saja bisa kita tahu bahwa bentuknya melingkar atau lingkaran. Nah, pola-pola lantai ini yang biasanya digunakan dalam tarian ya. Kalau sekalian biasanya menari pasti tahu ini. Biasanya ada pola ya. Ada pola itu maksudnya adalah bentuk ya. Bentuk ketika kita menari. Ada pola horizontal, ada vertikal, dan ada melingkar, dan banyak lagi sebenarnya pola-pola yang lain, tapi umumnya yang ini 3 yang harus kita tahu juga ya. Ada horizontal, vertikal, dan melingkar. Nanti setelah kita paham betul, kita sudah pandai menari, tentunya kita bisa menciptakan pola lantai tersendiri ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita menari, kita harus membentuk formasi yang baik supaya tarian kita itu kelihatan lebih indah ya. Baik anak sekalian, singkat saja untuk seni budaya ini, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Nah, bangun datar memiliki bentuk yang bermacam-macam. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun menjadi pola tertentu. Perhatikan pola bangun datar berikut. Nah, pola itu bentuk ya. Nah, polanya ini segi 4 ini termasuk. Kemudian lingkaran, kemudian segi 4 lagi, lingkaran, segi 4 lagi, kemudian lingkaran. Jadi kita bisa tahu bahwa selanjutnya setelah lingkaran ini adalah bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini. Jadi begitu kita melihat pola pada sebuah susunan bangun datar ya. Nah, bagaimana apabila kita coba kerjakan tugas yang ada di sini ya. Gambarlah bentuk bangun datar yang sesuai untuk melengkapi pola berikut. Nah, kita lihat nomor 1. Polanya adalah segi 5, bukan segi 5 ya, segi 6 ya. Kemudian persegi panjang, kemudian persegi 6 lagi. Oke, itu pertama. Kemudian segi 6 lagi, kemudian persegi panjang. Baru setelah itu apa? Nah, setelah itu tentunya adalah pola selanjutnya adalah, nah ya, jadi pola segi 6 ya, karena tadi segi 6, kemudian persegi panjang, segi 6, persegi panjang, dan segi 6. Jadi kita tinggal lihat saja polanya itu berulang ya. Nah, kemudian nomor 2. Nah, di sini ada persegi, bukan persegi ya, segitiga ya. Kemudian ada bentuk trapesium ya. Jadi ada segitiga, kemudian trapesium, ini namanya trapesium, kemudian segitiga ya. Polanya lagi segitiga, trapesium, berarti setelah itu apa? Setelah itu tentunya adalah segitiga ya. Jadi segitiga, trapesium, segitiga, trapesium, segitiga. Jadi kalau anak sekalian kerjakan soal-soal seperti ini, kita tinggal lihat saja polanya ya, bentuknya apakah berulang, misalkan seperti ini tadi, segi 6 persegi segi 6 ya, segi 6 persegi panjang segi 6, atau yang ini segitiga, trapesium, segitiga.
segitiga, trapesium, segitiga. Jadi itu terus yang berulang ya, itu bentuk polanya. Oke. Ya, baik. Ini halamannya salah ya. Di sini sebenarnya halaman 43 ya. Sebenarnya di sini halamannya 43. Di sini Pak Guru belum edit ya. Jadi kita lanjutkan saja. Baik, saya kira cukup untuk materi matematika. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman 44 ya. Ini juga salah, masih salah halamannya. Di sini sebenarnya halaman 44. Jadi silahkan dikerjakan latihan pembelajaran 4 di bagian A dan bagian B seperti biasa. Bagian A-nya dikerjakan di buku pengayaan dan bagian B silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, untuk materi dan tugas kita hari ini. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami materi kita. Dan kalau belum dipahami silakan diulang kembali videonya atau silakan diulang kembali baca-baca bukunya supaya lebih memahami lagi ya. Baik, anak sekalian, sebelum Pak Guru tutup, selalu dan tidak pernah Pak Guru bosan untuk mengingatkan anak sekalian tetap belajar dengan baik ya. Giat terus belajarnya, jangan pernah bosan untuk belajar ya, karena masa-masa seperti ini itu kadang membuat kita malas untuk belajar ya, tapi tidak ada alasan untuk melakukan itu ya. Kita tidak boleh malas belajar, malas membaca ya. Jadi kita harus selalu rajin belajar, apalagi sekarang sudah banyak tempat untuk kita belajar ya. Salah satunya kita bisa belajar lewat internet dan lain-lain. Jadi jangan gunakan, misalkan sekalian sudah pintar memegang HP, jangan menggunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadikan alat tersebut, handphone tersebut sebagai tempat kita belajar ya. Baik anak sekalian, sekira cukup untuk hari ini. Dan Pak Guru ingatkan untuk tugasnya ya, dikerjakan dengan baik, kerjakan dengan disiplin dan mandiri, dan anak sekalian tetap jaga kesehatannya dimanapun berada ya. Baik, sekira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.